Nah, jadi itu tadi. Nah, jadi itu tadi caranya ngomong udah di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya Jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan klik tombol lonceng di sini. Belajar bahasa Inggris hanya di LC. LC makes everyone speak. Okay, hi Alciers, welcome back to our channel Kampu Inggris LC, and I'm Ginanjar, or you can call me Gin. Okay, Gin. Okay, okay. And how are you there? Here, we wanna say thank you for all of you. Jadi kita mau ngucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang udah ngikutin channel kita, belajar bareng kita, terus yang juga udah subscribe kita. Yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Oke, karena kita sekarang udah mencapai 1 juta followers. Nah, ini berkat teman-teman nih. Jadi, thank you so much for all of you. Oke? Nah, sekarang kita akan berbagi ilmu lagi nih. Akan nge-share ilmu lagi tentang, ya otomatis, bahasa Inggris. Oke, yang temanya pada kali ini kita akan membahas tentang kata-kata sudah. Sudah ini, sudah itu, sudah ini itu. Nah, gimana sih ngomong sudah di dalam bahasa Inggris, atau how to say sudah in English? Tips bilang sudah di dalam bahasa Inggris. Nah, mungkin teman-teman juga udah sering ngomong sudah pakai bahasa Inggris. Mungkin ada yang pakai ini, ada yang pakai itu, ada yang pakai semua itu. Nah, itu tuh bener nggak sih? Atau mungkin masih banyak teman-teman yang meragukan, masa sih udahnya pakainya itu? Masa sih itu maknanya udah? Atau mungkin ada yang beberapa yang belum ngerti kalau ternyata kata-kata itu maknanya adalah sudah. Oke, mari kita bahas. Sebelumnya, hilangkan dulu kursinya. Oke, jadi tips bilang sudah. Yang pertama ada have, has, verb 3. Oke, yang pertama cara ngomong sudah itu ada have, has, plus verb 3. Kalian udah pada ngerti belum? Subjek apa aja sih yang bertemu dengan have? Dan subjek apa aja sih yang bertemu dengan has? Oke, let me tell you something. Jadi, kalau subjeknya adalah I, you, we, they, dan beda jamak itu yang nggak cuma satu lebih lah, dua, atau selebihnya, itu dinamakan jamak kalau di dalam bahasa Inggris. Atau kalau orang itu 2 orang. Nah, itu udah juga jamak di dalam bahasa Inggris. Maka itu nanti bertemunya have. I have, you have, we have, they have. Terus Angga and Dedi have. Nah, itu kan jamak. Angga and Dedi have. Nah, kalau untuk has itu subjeknya nanti ada she, he, it, dan benda tunggal. She has, he has, it has. Terus kalau Angga doang nih, Angga has. Kalau Dedi doang, Dedi has, gitu ya. Oke, itu untuk penggunaan have dan has. Nah, jangan lupa kalau pengen bilang sudah, setelah have atau has itu nanti bertemu dengan verb 3. Oke, bertemu dengan verb 3. Apa sih verb 3 itu? Verb 3 itu tuh maksudnya bentuk kata kerja yang ketiga. Kalau contohnya ada makan ini bahasa Inggris kan apa? Eat. Itu verb satunya, bentuk kata kerja pertamanya. Bentuk kata kerja keduanya atau verb 2-nya itu nanti ate. Nah, kalau ketiganya itu nanti eaten. Jadi ada eat, ate, eaten. Nah, bentuk kata kerja yang ketiga di sini yang nanti kita akan pakai untuk ngomong sudah. Oke. Contohnya ada I have learned how to love her. Oke, di sini ada have bertemu dengan verb 3. Nah, karena subjeknya I bertemunya pakainya have. I have learned. Aku sudah belajar. Learned itu bentuk ketiga dari learn. Learned. Oke. I have learned how to love her. Aku sudah belajar bagaimana caranya untuk mencintai dia. Jadi, have learned verb 3 itu nanti bisa bermakna sudah. Selanjutnya, ada she has loved me. Karena di sini she, maka bertemunya dengan has, bukan dengan have. Oke? Setelahnya bertemu verb 3
yaitu love, 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 loved, loved. Verb satunya love, verb 2-nya loved, verb 3-nya loved. Nah, itu nanti maknanya jadi juga sudah. Dia perempuan sudah mencintaiku. Dia nih sudah mencintaiku. Nah, itu tadi cara yang pertama untuk ngomong sudah. Have, has, verb 3 yang maknanya sudah. Selanjutnya yang kedua, itu ada already. Already ini juga bisa bermakna sudah. Kapan sih already ini maknanya sudah? Oke, yang pertama ada contoh. Mika has already gone. Mika udah pergi. Nah, ini kan ada has. Ada verb 3 juga. Tapi ditambahin already. Rumusnya hampir sama kayak yang di atas. Bedanya kalau dikasih already sama nggak dikasih itu kayak gini. Kalau ada already-nya itu lebih cepat. Dia lebih dulu. Misalkan kayak ini nih. Aku datang mau nemuin si Mika ini. Tapi ternyata Mika udah pergi duluan. Mika has already gone. Oke. I wanna meet Mika. But Mika has already gone. Aku mau ketemu Mika. Tapi Mika-nya pergi lebih dulu sebelum aku ketemu dia. Nah, jadi tuh perginya lebih duluan ketika pakai already. Oke? Yang kedua, ada already lagi. Nah, ini maknanya juga sudah. You're leaving already, aren't you? Kamu udah pergi kan? Kamu udah pergi kan? You're leaving already, aren't you? Nah, di sini maknanya already-nya juga sudah. Kamu udah pergi kan? Nah, kayak gitu. Yang terakhir ada already di sini. Nah, khusus yang ini, already-nya ini bermaksud untuk menekankan. Bisa bermakna sudah, tapi sudahnya itu maksudnya untuk menekankan, memberikan penegasan. Misalkan kamu telat nih, atau aku yang telat nih. I'm already late. Itu maksudnya tuh gini. I'm already late itu, aku nih udah telat loh, aku udah telat nih. Nah, untuk memberikan penegasan. Bermakna sudah, tapi juga memberikan penegasan. Aku udah telat nih. Nah, I'm already late. Nah, itu maksudnya teman kalian tuh udah telat, jangan diganggu lagi, oke? Kayak gitu. Itu untuk yang already. Next, nah ada beberapa expression di sini yang bermakna juga sudah. Yang pertama, ada I'm done. I'm done itu kalian sudah menyelesaikan tugas kalian atau udah ngerjain sesuatu. I'm done, oke. Aku udah selesai ngerjain PR-ku. I'm done my homework. Itu juga bisa. Oke, jadi bisa pakai I'm done. Atau bisa juga pakai I'm finished. Oke, I'm finished juga bisa. I'm finished itu juga bisa bermakna sudah mengerjakan sesuatu. Tapi juga kadang-kadang I'm finished itu bermakna kalau udah muak gitu juga bisa. Atau udah, nggak tahu lah, I'm finished. Itu juga bisa bermakna gitu. Ketika ada yang bilang I'm finished. Dilihat dari ekspresinya juga. Kalau misalnya, I'm finished. Nah, kalau lagi seneng berarti dia udah kelar tugasnya. Tapi kalau ada yang bilang I'm finished, itu maksudnya nanti adalah dia udah muak sama ini tadi, sesuatu itu tadi. Oke? Jadi bisa dipakai juga I'm done atau I'm finished. Yang selanjutnya ada expression lagi nih. Ada let's gone be bygone. Duh, kok ada bygone? Apakah ini bygone obat nyamuk? Ternyata bukan. Bygone di sini bukan bygone obat nyamuk ya. Let's gone be bygone ini maksudnya yang udah, ya udah biarin udah. Yang udah, biarin udah. Atau bisa bermakna yang lalu, biarkanlah berlalu. Oke? Maknanya gitulah. Yang udah, biarin udah. Atau yang lalu, biarlah berlalu. Itu maknanya let's gone be bygone. Oke, sampai sini teman-teman semua udah pada ngerti kan sekarang gimana sih cara yang ngomong udah, pakai apa aja sih? Terus misalkan ada yang belum ngerti, ini tuh maksudnya ngomong apa sih? Ternyata dia tuh ngomong, oh udah, ini tuh maksudnya udah. Nah, di sini ada beberapa cara. Tadi yang pertama ada have, has, verb 3, ada already, ada I'm done, ada I'm finished, dan ada let's gone be bygone. Oke, ada yang ketinggalan nih kayaknya. I'm finished itu juga bisa pakai biasanya I have finished. Itu juga bisa. Oke, bisa pakai I have finished.
Yang di sini have bertemu dengan verb 3 itu juga bisa. Atau juga am dan ini nanti bisa pakai I have done juga bisa. Oke. Jadi boleh pakai I have done, I'm done, I have finished, I'm finished, itu nanti juga bisa. Karena done ini kalau di sini kalau setelah have ini menjadi verb 3, verb 1-nya kan do, did, done. Terus lanjut kalau finish di sini verb 1-nya finish, verb 2-nya finished, verb 3-nya finished. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu tadi caranya ngomong udah di dalam bahasa Inggris. Sebenarnya masih banyak lagi cara-cara ngomong udah di dalam bahasa Inggris. Kayak misalkan contohnya ada I don't love you anymore. Aku udah nggak cinta kamu lagi. Nah, itu juga bisa pakai anymore juga bisa. Jadi masih banyak lagi. Nah, kalau kalian pengen belajar lebih dalam lagi nih, pengen lebih dalam lagi nih, pengen bahasa Inggris karena lebih kecil lagi nih, nah, you can join us in Kampung Inggris LC. Jadi, kita ada kelas offline-nya, ada kelas online-nya, dan kalian bisa juga request materi yang ingin kalian pelajari ketika kalian kursus di tempat kita. Nah, kalau misalkan kalian masih ada kendala untuk langsung datang ke sini, itu nanti kalian juga bisa ambil kelas online-nya. Caranya gimana? Klik link deskripsi di bawah. Nah, tinggal klik aja, nanti ada pilihan online ataupun offline. Kalian bisa lihat program-programnya di situ, bisa lihat juga harga-harganya di situ. Yang pasti, ketika kalian belajar bareng kita, yang pasti kalian akan seneng banget, akan ngerasain fun learning, akan misalkan dapet temen kalau yang offline, terus kalau yang online juga reguler itu bisa dapet temen praktek bahasa Inggris. Nah, jangan khawatir. Di online pun itu juga udah lengkap. Udah ada grammar, udah ada speaking. Misalkan kalian pengen materi-materi yang sesuai sama kerjaan kalian. Misalkan bisnis, atau pelayaran, atau pilot mungkin. Nah, itu bisa juga request. Oke? Nah, I think that's enough. That's all. Thank you so much and bye-bye. Kampung Inggris LC. Itu bedanya. Udah berapa menit? Berapa menit? 10 menit. Nggak usah di-cut. Sekalian penutupan.